Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Teman-teman, bagaimana pelajaran yang kemarin? Sudah paham atau belum? Bisa berharap kalian sudah paham semua. Sekarang kita akan masuk masih pelajaran 1. Yang kita pelajari adalah kandungan Al-Quran surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin, teman-teman? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Surat Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Golongan suratnya adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena turunnya di Mekah. Selanjutnya, teman-teman, sebelum kita masuk ke kandungan surat At-Tin, kita harus tahu dulu arti dari ayat surat At-Tin. Ayat yang pertama artinya demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri yang aman ini. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terputusnya. 7. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? 8. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Selanjutnya kita akan masuk ke kandungan dari surat At-Tin. Ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, teman-teman, ini contoh buah tin. Ya, ini yang warna hijau, sedangkan yang ini adalah buah zaitun. Berikutnya, ayat yang kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, teman-teman, ini penampakan dari Gunung Sinai, gunung tempat Nabi Musa pada waktu itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga, kota yang aman. Apakah kota yang aman itu? Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman. Kenapa? Karena siapapun yang memasuki terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim. Teman-teman tahu, kemarin kita telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, itu salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, dan dialah yang meninggikan Ka'bah ini bersama Nabi Ismail. Ayat yang keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk.
Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimiliki, agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Jadi teman-teman, karena kita manusia sebaik-baik bentuk, maka akal kita, hati kita itu harus seimbang. Ya, jadi antara perbuatan, perkataan kita tuh harus sama. Jangan sampai kita seperti hewan yang hanya nafsu saja yang diutamakan. Berikutnya ayat yang ke-5. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya. Jadi, orang yang kita sebagai manusia punya akal, punya pengetahuan, sikap, tapi kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, bisa saja derajat kita lebih rendah daripada hewan. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, sikap dan perilaku, bertutur kata. Bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Berpakaian, menutup aurat, dan memiliki model dan warna yang serasi dan disenangi. Nah, kalau hewan, pakaiannya apa? Ya, dia cukup dengan bulu-bulunya. Ya. Makan dan minum. Manusia mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Jadi teman-teman kalau makan harus yang halal. Ya, jangan sampai ada makanan di jalan atau ada buah mangga di tetangga langsung diambil. Itu baik makanannya, tapi cara memperolehnya tidak baik, tidak halal. Maka kita harus makan makanan yang halal supaya tumbuh dengan daging kita yang halal juga. Berikutnya, bergaul dengan sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan agama. Berikutnya ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ini contohnya teman-teman, orang yang soleh itu, orang yang tidak akan turun derajatnya itu adalah seperti ini, lagi sholat, ada yang memberi sedekah kepada orang, ya, ada yang membantu teman yang lagi kesusahan. Ya, baik teman-teman, sekarang ayat yang ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan nanti ketika hari kiamat terjadi, tentu perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya, ayat yang terakhir 8. Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa itu.
Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Tibalah saatnya kita ke rangkuman. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri 8 ayat, diturunkan di Mekah, dinamakan surat Makkiyah. 2. Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin, Az-Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Ingat, yang boleh bersumpah kepada makhluk hanya Allah. Manusia tidak boleh menyebutkan aku bersumpah demi bulan, tidak boleh. Yang boleh hanya Allah. 3. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. 4. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. 5. Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Jadi teman-teman, supaya kita menjadi orang yang derajatnya tinggi, maka kita harus beriman dan beramal soleh. 6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. 7. Walaupun Allah telah menunjukkan bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada saja yang masih mendustakannya. 8. Yang terakhir, Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Selanjutnya, tugas dari Ustadz. 1. Silahkan pelajari video yang sudah yang tadi, silakan dilihat berulang-ulang ya supaya paham. Setelah paham, lalu tuliskan kandungan surat At-Tin dan dikirimkan kepada Ustadz atau Ustazah. Terima kasih teman-teman. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.